Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Sungguh luar biasa penyataan Tuhan sepanjang hari kita. Gimana perkembangan saudara selama mengikuti kita dari awal kita memulai streaming sampai hari ini? Tentunya masing-masing secara pribadi Anda diberkati. Amin. Amin. Mengikut Yesus, mengiring Yesus sungguh luar biasa perjalanan Anda. Jika Anda mengikuti perjalanan streaming kami dari awal, di situ semua tentang penyertaan Yesus, ya, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan semua rencana-rencana Tuhan yang akan disediakan sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita pujikan, mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita pujikan dari awal semua karena anugerah Yesus. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuat kita, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku
lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan selalu. Kaulah kerinduan hatiku Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Ya Yesus, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Jangan berhenti saudara, mari sembah Dia. Beri kesempatan hatimu untuk menyembah Dia, karena Dia yang layak untuk ditinggikan, Dia yang layak untuk disembah. Dia tidak sulit untuk bicara. Saat kau meminta, Dia akan hadir di sisimu. Dia akan hadir di setiap hidupmu, di setiap busa nafasmu. Mintalah maka akan diberikan. Ketuklah maka akan dibuka. Oh, Kau layak disembah. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Kau sungguh baik, Kau setiap kubah kami. Kau sangat baik Tuhan, Yesus. Oh, Yesus. Kau layak disembah. Jangan berdiam diri saudara, jangan berdiam diri. Teruslah berkata-kata dalam hatimu dan katakanlah Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik. Amin. Oh, penyertaan-Mu dalam hidupku, oh sungguh baik Tuhan. Kau
Kau tak pernah tinggalkan setiap proses kami Tuhan. Yesus, berikan hati yang setia, berikan kerendahan hati, untuk mengiring-Mu Tuhan. Terima kasih. Jangan tahan saudara, jangan tahan. Ya Yesus, Dia baik, Kau sungguh baik. Yesus, Kau termulia. Oh Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, katakan haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory Yesus. Dia hadir di sini, Dia hadir dimanapun Anda berada. Dia hadir di setiap kehidupan saudara. Dia juga hadir saat ini. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dalam keadaan apapun, sesulit apapun itu. Anda tidak akan pernah sampai tergeletak. Ya, sebab tangannya terus menopang, tangannya terus memegang kita. Amin. Percayalah, percayalah bahwa Tuhan sangat baik. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Katakan mengikut Yesus dengan setengah suaramu. Katakan dengan sepenuh hati. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, ku lepas semua hakku untuk mengenal setiap hendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan setiap hidupku Yesus. Oh, ku yakin anugerah mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu Yesus. Kehendaknya di hidupku, mengiring-Mu, mengiring Yesus. Itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku. Ku yakin anugerah-Nya mampu. Oh, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Yesus, tidak memandang kami siapa Tuhan, tidak memandang kami di mana Tuhan, bahkan kami berdosa sekalipun Tuhan, Kau tetap menyertai kami Tuhan. Kau tetap beserta kami saat kami ingin terus mengiring-Mu Tuhan, saat kami ingin terus mencoba dekat dengan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan Yesus. Kami manusia Tuhan, masih banyak cacat celah dan berdosa Tuhan.
Tapi terima kasih, sungguh baik kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setiamu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau tidak pernah memperhitungkannya Tuhan. Kau tidak pernah mengingat lagi dosa kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Dimanapun Anda berada, katakan Tuhan Yesus baik. Kau sangat baik Yesus, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, renungan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya benar-benar bisa tertanam dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bisa melakukannya dalam setiap perjalanan kami mengiring-Mu Tuhan. Berikanlah hati yang besar. Berikan kerendahan hati atas kami Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Pakailah dia. Pakailah dengan hikmat dan kemampuan yang daripada-Mu Tuhan. Biarkan dia berkata-kata sesuai dengan kemauan. Sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Karena semua hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan, kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum satu orang, saya rindu kita nyanyikan sekali lagi yang Oh Tuhan Yesus kerinduan hatiku. Mungkin bisa dimasukkan 4 orang. Ya, Markus. Tuhan Yesus kerinduan setiap hati kami Tuhan. Tuhan Yesus kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Ini pengakuan kami Tuhan. Mutiara tak ternilai harta milik. Keindahan-Mu memudarkan. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia Tuhan. Engkau termulia. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Satu pujian yang begitu indah, nada dan lirik yang sangat indah. Saya yakin Tuhan disenangkan saat kita mengatakan setiap lirik ini dengan sepenuh hati kita, bahwa Tuhan merupakan mutiara yang tidak ternilai, harta terindah yang kita miliki. Dan keindahan Tuhan itu memudarkan dunia kita. Apakah kita merasakan hal itu, saudara? Atau kita hanya menyanyikan liriknya saja? Tapi apakah itu benar-benar lahir dari hati kita, pengakuan kita bahwa keindahan Tuhan itu memudarkan keindahan dunia yang kita lihat? Jangan sampai keindahan dunia itu memudarkan keindahan Tuhan kita. Tapi biarlah sebaliknya, keindahan Tuhan itu lebih indah daripada dunia dan segala gemerlapnya. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini kembali kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mengucap syukur kalau kita boleh ada dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan beri. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan
firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini masih ada hubungannya juga, saudara. Saya tidak merencanakan bahwa Jumat demi Jumat itu saling berhubungan, tetapi tanpa terencana selalu setiap minggu itu saling berkaitan, saudara. Seperti Tuhan sedang mengajarkan satu pelajaran yang berseri begitu, saudara ya. Semakin lama kita mau belajar semakin dalam. Dan satu statement dari renungan pada Jumat pekan lalu bahwa mari kita berjalan berdasarkan apa yang Tuhan pandang baik dan bukan berdasarkan apa yang kita pandang baik. Meskipun yang di depan kita begitu menakutkan, bila itu Tuhan pandang baik, saya katakan apa, saudara? Jalan aja. Yang bersama kita adalah Tuhan yang besar. Apapun yang menakutkan di depan kita, kalau ada Tuhan, pasti Tuhan yang bereskan semua. Amin. Haleluya. Maka saudara, di situ ada satu kata yang dua kata yang terngiang-ngiang, saudara, di hati saya, yaitu jalan aja. Jalan aja. Kalau itu yang Tuhan pandang baik, jalan aja. Just do it gitu ya. Itu motonya apa, saudara ya? Sepatu ya. Nike ya. Just do it gitu kan. Nah, kalau kita pakai Nike itu mungkin maksudnya pede gitu kan. Terus jadi just do it gitu ya. Kenapa Pak Dodi? Ada yang salah? Oh enggak ya? Kenapa? Oh enggak. Takutnya sinyalnya terputus. Maaf saudara, yang Senin lalu itu setelah firman langsung terputus, saudara ya. Semoga yang hari ini lancar seperti yang hari Jumat. Jadi just do it, jalan aja. Itu terngiang-ngiang terus, saudara, sepanjang minggu ini. Di telinga saya, di hati saya ya. Maka kita akan bahas lebih dalam apa yang Tuhan mau supaya kita bisa dengan kepercayaan diri jalan aja gitu. Kalau Tuhan mau kita jalan aja. Karena seringkali itu nggak mudah untuk dapat melakukannya, saudara. Menghadapi segala rintangan yang secara logika, rintangan yang dalam hal ini yang saya maksud adalah rintangan yang lebih besar dari kemampuan kita. Jadi kalau notabene rintangan yang Tuhan izinkan ada di hadapan kita itu lebih besar dari kemampuan kita, dari size kita, dari kekuatan kita, pasti rintangan itu menakutkan. Ya enggak, saudara. Tapi kalau rintangan itu lebih kecil, pasti kita enggak takut, ya kan. Tapi kalau rintangan yang Tuhan taruh di depan kita itu lebih besar, itu selalu menakutkan. Dan itu wajar, saudara. Itu masuk akal gitu ya. Nah, kadangkala kan ada orang badannya besar, tapi sama cicak yang kecil aja takut gitu ya. Nah, itu kan enggak masuk akal ya. Itu jadi ada satu gangguan ya, tuh paranoid gitu kan. Tapi kalau kita secara normal ya nggak ada gangguan apa-apa, pasti badan segini besar ada cicak lewat ya biasa aja. Tapi kalau tiba-tiba ada mungkin dinosaurus yang lewat bukan cicak, nah itu baru kita ketakutan, ya enggak, saudara. Jadi saudara mengerti ya maksud saya, sesuatu yang Tuhan taruh di depan kita bukan hanya untuk lewat tapi untuk menghadang kita, yang lebih besar kemampuan, kekuatannya, size-nya lebih besar daripada kita, secara otomatis respon yang akan kita keluarkan, yang akan kita tunjukkan adalah rasa takut. Itu manusiawi, saudara. Tetapi di sini firman Tuhan akan mengajari kita supaya bagaimana kita tetap jalan meskipun ada rintangan yang menakutkan tanpa ada rasa takut dengan kekuatan. Bagaimana caranya? Nah itu, saudara. Karena seringkali jangankan kita tetap jalan untuk melawan atau menghadapi, diam aja gemeteran, ya enggak?
saat kita harus menghadapi singa umpamanya ya. Singa itu mungkin duduk tengok-tengok gitu ya. Tapi kita yang ada di depan, saudara pernah gitu ya ke Taman Safari ya, yang kita masuk ke ke kandangnya singa itu loh. Kita di dalam mobil ya, terus masuk ke kandangnya singa gitu ya. Padahal kan itu kita di dalam mobil, tapi rasanya itu keder kan di hati itu, karena itu singa itu nggak kecil kayak kucing. Dia tingginya tuh bisa jadi kalau mobilnya itu sedan setinggi mobil gitu kan, besar banget gitu loh. Meskipun kita tahu bahwa dia nggak akan masuk, nggak akan makan kita, tapi pasti ada rasa takut, ada gemeteran gitu kan. Itu merupakan sekali lagi hal yang manusiawi saya katakan. Tetapi bagaimana caranya di saat kita diperhadapkan hal-hal yang menakutkan seperti itu, kita tetap jalan. Sedangkan untuk kita nggak lari aja udah bagus ya kan. Untuk kita tetap tenang di tempat aja udah bagus gitu loh. Mungkin yang ada kita nggak lari sih, tapi udah gemeteran, greweli gitu. Bayangkan itu singa lapar mamanya ya. Meskipun dia sudah tua, giginya tinggal 1-2, tapi ya masih bisa lah. Kita nggak pakai dikunyah, mungkin langsung diuntal. Ya kan? Kita enggak lari mungkin, kita tetap tinggal di tempat, tapi tetap rasa takut itu pasti menguasai. Nah itu saudara, seperti halnya di saat Daud menghadapi Goliat ya. Bangsa Israel aja di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Samuel katakan mereka enggak bergeming gitu loh. Di saat Goliat hadir di medan pertempuran dan dia mengolok-ngolok Tuhan, dia mengolok-ngolok bangsa Israel. Bangsa Israel, tentara-tentaranya ini enggak bergeming, enggak ada yang berani keluar gitu kan. Memang mereka enggak lari, tapi mereka enggak berani tetap menghadapi, tetap jalan, tetap menghadapi atau mengalahkan Goliat. Enggak ada yang berani saudara. Dan hanya Daud saat itu yang memiliki keberanian yang begitu besar. Nah itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini saudara. Jadi bangsa Israel di situ, tentara Israel katakan jangankan maju untuk melawan Goliat ya, katakan bergerak aja mungkin nggak berani, karena mungkin di saat dia bergerak dipikirnya Saul mungkin dia angkat tangan gitu ya, jadi wis menengai timbangannya kok ditunjuk kok bunuh diri kan gitu ya, mungkin bergerak aja nggak berani. Pernahkah saudara kita diberhadapkan satu masalah, satu tantangan yang begitu besar, mencekam, menakutkan, sampai kita bergerak aja nggak berani? Pernah ya, sampai kita ini nggak tahu harus bagaimana, sampai ada satu ayat katakan sampai mungkin kita ini kehilangan akal gitu, sampai nggak tahu lagi mau apa, bergerak aja nggak berani gitu. Nah seperti itu juga yang dialami oleh tentara Israel waktu itu ya. Mereka tidak berani bergerak di saat mereka dihujat, Tuhan mereka dihujat. Mereka tidak berani melakukan apapun saudara. Tetapi ada satu sosok, ada satu orang yang bernama Daud ini, begitu dia berani untuk tetap melawan Goliat meskipun secara size, secara kemampuan, secara apapun kasat mata, kemampuan Goliat jauh lebih besar. Logikanya harusnya dia takut. Nah sekarang kita mau kupas, kenapa dia nggak takut? Kenapa dia memiliki kekuatan sebesar itu? Kekuatan yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh Goliat, daripada yang dimiliki oleh semua tentara Israel. Kekuatan apa yang dia miliki? Kenapa dia punya kekuatan sebesar itu? Bagaimana caranya? Nah itu saudara, bagaimana caranya kita memiliki kekuatan, keberanian seperti Daud, seperti Daniel, seperti Musa, seperti Sadra, Mesak, Abednego, seperti siapa lagi saudara? Kita bisa sebutkan dalam firman Tuhan, mereka memiliki kekuatan, keberanian yang begitu besar. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas sama-sama pada malam hari ini. Kita akan buka dalam Daniel 11 ayat yang ke-32. Daniel 11 ayat yang ke-32. Kalau saudara buka di aplikasi Alkitab itu biasanya ada 2 layer ya terjemahan ya, mau Indonesia dengan bahasa Inggris atau Indonesia dengan apa gitu ya. Saudara buka terjemahan baru dan juga KJV ya.
Jadi kita buka dua terjemahan. Daniel 11 ayat 32 kita baca dalam terjemahan baru. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Saya mau fokus di kalimat yang terakhir ini, saudara. Jadi ayat yang B, saudara. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sekali lagi saya katakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dalam terjemahan KJV di situ dikatakan yang B, saudara ya. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. Jadi di sini do know, mengenal. Setelah do selanjutnya be strong, menjadi kuat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah do itu kan kata apa ya dalam bahasa Inggris ya? Kata kerja. Kata kerja, jadi dia harus melakukan sesuatu, harus bergerak. Do know, mengenal. Untuk mengenal itu di sini dikatakan kata kerja, ya kan? Kata kerja itu artinya bukan diam, saudara, tapi bergerak, melakukan, beranjak untuk mengenal, gitu ya. Jadi kalau kita mau mengenal itu nggak bisa kita berdiam diri, harus bergerak. Ada kata kerja di situ. Kalau kita mau do know, untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Tuhannya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, be strong, dan akan bertindak. Kita akan mengupas tiga kata ini, saudara. Yang pertama adalah mengenal, yang kedua adalah tetap kuat, dan yang ketiga adalah akan bertindak. Bertindak di sini saya kategorikan sebagai jalan aja. Jalan aja, just do it itu adalah salah satu ungkapan dari kata bertindak. Jadi bagaimana di saat kita menghadapi satu tantangan yang begitu menakutkan di depan, yang begitu besar, bagaimana caranya? Kita harus kuat. Ya kan? Kalau kekuatan kita ini lebih kecil daripada musuh kita, otomatis kita nggak akan berani untuk jalan, tetap jalan. Pasti mogok di tempat atau lari, ya kan? Pertama kita harus punya kekuatan. Seperti halnya Daud, kekuatan imannya begitu besar, begitu luar biasa. Meskipun kekuatan fisiknya terbatas, tapi kekuatan imannya kepada Tuhan itu sungguh besar. Dan bagaimana kita mendapatkan kekuatan, kita memiliki kekuatan, yaitu dengan mengenal Allah kita. Saya ulangi, kita memiliki keberanian untuk bertindak bila kita memiliki kekuatan. Kita dapat memiliki kekuatan kalau kita mengenal Allah kita. Itu saudara, jadi nggak bisa kita ini ujuk-ujuk bisa jalan aja. Saat kita diperhadapkan dengan tantangan yang besar, lalu kita ujuk-ujuk memiliki kekuatan untuk jalan aja, tetap kita hadapi, tetap berjalan dengan iman, tidak bisa saudara ujuk-ujuk. Inilah jawaban kenapa kadangkala kita rapuh. Di saat kita menghadapi level rintangan yang Tuhan naikkan volumenya, lalu kita menjadi rapuh karena kita nggak punya kekuatan. Kenapa kita nggak punya kekuatan? Karena kita tidak mengenal Allah kita. Oleh karena itu, mari saudara kita ikuti. Ini rumusnya Tuhan, ya toh. Kita mengenal Tuhan. Dengan kita mengenal siapa Tuhan kita yang kita sembah, maka kita memiliki kekuatan iman. Karena kita tahu seberapa besar kuasanya, seberapa besar mujizat yang dapat dia lakukan. Bahwa tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Di saat kita sudah mengenal kekuatan, kuasa, kebesaran Tuhan kita, maka kekuatan iman kita begitu besar, maka kita hanya akan jalan aja. Ada rintangan sebesar apa, jalan aja. Ada hambatan sebesar apapun, jalan aja. Karena kita tahu Allah yang kita kenal, yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala yang ada di hadapan kita. Amin. Jadi saudara, kalau kita mau memiliki kekuatan untuk kita tetap jalan, tetap
meraih kemenangan, hal pertama yang tidak boleh kita lupakan yaitu kita harus mengenal siapa Allah kita. Kita akan masuk dalam mengenal Allah lebih dalam, saudara. Jadi mengenal itu bukan hanya sekedar tahu, saudara. Saya mau tanya ya, kenal tahu enggak Pak Jokowi? Kenal? Kalau mungkin Ayu kenal enggak Ibu Iriana, istrinya Pak Jokowi? Cuman tahu, tapi enggak kenal. Bagaimana dengan Tuhan? Kita sekedar tahu apa kita mengenal? Nah, kalau kita nggak punya kekuatan iman, itu artinya kita nggak kenal, saudara. Kalau saat Tuhan hadapkan kita dengan rintangan, kita ragu, kita takut, itu artinya kita nggak mengenal Tuhan. Nggak benar-benar mengenal Tuhan yang kita sembah. Kita sekedar tahu. Oh iya, aku tahu di Alkitab itu loh, di Kejadian 1 Tuhan itu menciptakan semua langit bumi dan isinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oh, aku tahu di kitab Matius itu loh, Tuhan itu lahir dari seorang perawan. Tapi di saat kita diperhadapkan oleh Tuhan satu ujian, kita takut, kita hanya tahu. Tapi kita nggak mengenal, nggak benar-benar mengenal. Bagaimana kuasa dari Allah yang kita sembah, yang kita katakan, kita yakini bahwa Dia adalah pencipta kita. Itu benar-benar kuasanya itu ada, nyata. Jadi saudara, ini merupakan perenungan buat kita semua, termasuk saya, saudara dan saya. Apakah selama ini kita benar-benar mengenal Allah atau hanya sekedar tahu? Oh, bahwa Tuhan itu bisa berjalan di atas air. Bahwa air itu bisa dijadikan Tuhan menjadi anggur. Bahwa Tuhan itu bisa membuat Lazarus yang mati itu bangkit lagi. Bukan hanya sekedar tahu, tapi benar-benar kita ini mengenal bahwa kuasanya itu memang nyata. Jadi di saat kita sendiri mengalami satu sakit penyakit misalnya, yang mungkin itu secara kedokteran sulit untuk sembuh, tapi kita benar-benar mengenal Allah kita, lalu kita mengalami kuasanya, itu baru namanya kita mengenal. Bukan hanya sekedar tahu. Mari saudara saya himbau pada malam hari ini, di kesempatan yang indah ini, supaya kita enggak hanya sekedar tahu, tapi kita mengenal Allah kita. Tadi saya sudah katakan, buktinya apa kalau kita mengenal? Di saat kita diperhadapkan satu tantangan, hambatan, rintangan yang besar, yang menghadang jalan kita, di saat kita takut, kita ragu, kita khawatir, itu artinya kita hanya tahu dan tidak mengenal Allah kita. Tapi di saat kita benar-benar mengenal Allah kita, di saat Tuhan izinkan segala hambatan, rintangan itu menghadang kita, bila kita benar-benar mengenal Allah kita akan tetap jalan aja. Karena aku tahu Allah yang aku sembah ini Allah yang hidup, Allah yang berserta dengan aku ini Allah yang luar biasa. Aku kenal kok kuasanya, aku kenal kok kekuatannya. Aku kenal kok firman-Nya sangat berkuasa, maka apapun yang akan merintangi aku, bila Tuhan mau aku hadapi, Tuhan pasti akan selesaikan buat aku. Amin. Itu saudara, bedanya kita hanya tahu dengan kita benar-benar mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan, untuk mengenal, itu harus ada satu hubungan, relationship saudara. Harus membutuhkan hubungan. Kalau kita mau mengenal seseorang tanpa kita berhubungan dengan orang itu, berhubungan dengan baik, berkomunikasi, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Kalau umpamanya dulu pas pacaran mau saling mengenal tanpa ada hubungan, tanpa ada komunikasi, tanpa ngobrol, tanpa tukar pikiran, bisa nggak? Bisa, jadi bisa tahu nggak Ayu itu sukaannya makanan apa? Jo itu sukaannya warna apa? Bisa tahu nggak tanpa ada komunikasi, tanpa hubungan? Tidak.
Nggak bisa kan? Paling nggak sukanya kalau apa, paling sukanya kalau apa. Itu bisa terjadi kita itu mengenal kalau ada hubungan, kalau ada komunikasi, kalau ada relationship, ya nggak saudara? Itu yang harus kita lakukan pertama kali, yaitu kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Untuk kita dapat mengenal Allah, kita harus menjalin satu hubungan yang dekat dengan Allah. Dalam Hosea 6 ayat yang ketiga dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Di sini dikatakan, marilah kita mengenal. Terus diulang lagi saudara, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi saudara, untuk bisa mengenal Tuhan, itu perlu usaha. Coba katakan kanan kirimu, perlu usaha. Coba katakan lagi yang keras. 1, 2, 3, perlu usaha. Kita sudah berusaha mengenal Tuhan belum? Amin. Kalau belum, mulai malam ini kita harus berusaha mengenal Tuhan. Kalau sudah, mulai malam hari ini kita harus lebih lagi berusaha untuk mengenal Tuhan. Makanya nanti kita ada satu program lagi di gereja yang mulai 1 November, yaitu membaca firman serentak bersama seluruh jemaat saudara ya. Hukumnya wajib ya, bukan sunnah tapi wajib. Karena kita nggak akan menjadi jemaat domba umat Tuhan yang kuat kalau kita tidak mengenal Allah kita. Oleh karena itu kita harus lebih mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dengan begitu harapan saya kita menjadi umat Tuhan yang jauh lebih kuat. Saudara, jadi saya kembali kepada firman Tuhan. Untuk mengenal Tuhan perlu usaha. Kalau kita mau kenal satu sama lain aja perlu usaha kan. Dulu Jo mau mengenal lebih dalam Ayu, usahanya apa? Banyak. Susah ya dapetinnya ya. Lumayan. Lumayan. Iya Tayu. Diajak makan gitu ya. Diajak jalan-jalan. Dia tipenya orang yang cuek gitu. Jadi susah untuk lebih dekat lagi. Oh gitu ya. Cuek talayu. Tapi akhirnya dapat juga ya, puji Tuhan. Makanya harus berjuang. Berjuang. Nah, itu kan butuh perjuangan, Saudara. Dengan perjuangan itulah maka dia bisa mengenal lebih dalam. Jadi kalau kita umpamanya lawan jenis ya, oh, anak itu kok cantik ya. Gak mungkin kan tiba-tiba kita tahu mengenal dia begitu dalam kan gak mungkin tiba-tiba. Pasti kan cari dulu teman dekatnya siapa ya. Oh teman dekatnya dia si Desi gitu ya. Lalu dia deketin Desi dulu. Desi minta nomornya Ratna dong, nomor HP-nya dong gitu kan. Setelah dia kan ini berusaha gitu kan. Mau mengenal itu kan harus perlu usaha kan. Lalu setelah dapetin nomor HP-nya di WA lah gitu kan. Halo, namaku Anton umpamanya gitu ya. Kamu Ratna ya, gini. Kamu sekolah di mana? Kamu umur berapa? Nana, rumahmu di mana? Mungkin Ratnanya juga membuka gitu ya, membuka kesempatan. Akhirnya ngobrol. Kita bisa ketemu enggak? Akhirnya ketemu. Begitu ketemu kan ngobrol dari A sampai Z. Akhirnya dia kenal. Oh, si Ratna ini sekolahnya di sini, dia kelas ini, dia jurusan ini, dia cita-citanya kepingin jadi ini, saudaranya ada berapa, lalu kesukaannya makan apa, kesukaannya coklat, dia bawain coklat, gitu ya saudara ya. Jadi ada usaha untuk mengenal. Jadi kita enggak bisa saudara, ujuk-ujuk tiba-tiba kita mengenal Allah itu enggak bisa. Kita itu perlu usaha, gitu loh. Kita itu enggak boleh pasif sama Tuhan, enggak boleh pasif. Wes terserah Tuhan lah, Tuhan mau aku kenal yo. Kasih tahu aku lek ndak ya wis ndak bisa saudara. Kalau seperti itu kita nggak akan kenal Tuhan, cuma sekedar tahu sehingga kita tidak punya cukup kekuatan gitu kan. Jadi kita perlu usaha untuk dapat mengenal Tuhan, yaitu salah satunya dengan mempelajari firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Kenapa dia begitu kuat imannya? Karena dia benar-benar mengenal Allahnya dan dia mengenal Tuhan itu melalui Taurat Tuhan.
Kita akan buka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dia bukan hanya suka mempelajari firman, tapi Daud ini sampai mencintai, saudara. Mencintai Taurat Tuhan. Jadi kalau namanya cinta, ya kalau udah satu hari aja nggak baca Alkitab, itu kan rindu. Ya kan? Apakah kita seperti itu, saudara? Satu hari aja nggak buka Alkitab rindu gitu sama firman Tuhan, apa enggak? Belum ya. Ini sampai dia itu cinta loh sama Taurat Tuhan. Bukan cuman sama Tuhannya, sama perkataannya Tuhan itu Daud itu cinta gitu loh. Jangan-jangan Alkitab kita cuman dibuka hari Minggu aja gitu. Itu pun sekarang sudah nggak pernah bawa karena bawanya tab Alkitab gitu ya. Aduh kasihan. Jadi saudara, untuk kita mengenal Tuhan, kita cintai dulu apa yang menjadi titah-titah Tuhan. Perkataannya Tuhan yang begitu manis itu dicintai oleh Daud. Dia dikatakan, ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi dari firman itulah Daud mengenal Tuhan. Dalam firman Tuhan katakan Tuhan tuh suka kepada orang yang begini. Tuhan tuh tidak suka pada orang yang begini. Disitulah Daud mengenal Tuhan. Oh begitu jadi Tuhan itu ya. Tuhan itu berkuasa melakukan ini. Dari situlah Daud tahu bagaimana kebesaran Tuhan. Memahami kuasa Tuhan itu seberapa besar. Dari situlah saudara. Dan bukan hanya itu, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Sehari kita berapa kali memuji-muji Tuhan? Ya, berapa kali tapi? Pokoknya kalau mengucap syukur Menyembah Tuhan? Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Nah itu saudara, itu merupakan kesukaan Daud. Tuhan itu kan suka ya saudara, kan Tuhan sama kita itu kayak sepasang kekasih gitu kan ya. Kalau kita dibilang sama suami kita, hari ini kamu cantik loh, kamu pantas loh pakai baju itu, seneng enggak? Seneng kan? Nah kalau kita itu pagi hari berlutut di bawah kaki Tuhan, Tuhan kau baik loh Tuhan, kasih setiamu tuh luar biasa loh Tuhan sama aku bersyukur loh aku punya Tuhan, Tuhan itu luar biasa loh Tuhan, aku bersyukur karena Tuhan begini, kira-kira seneng gak Tuhan? Seneng pasti. Dari situlah kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan. Menjalin hubungan dan lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Mazmur 40 ayat yang kedua, 9-12 katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. 9, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ayat 12, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Begitu luar biasanya hubungan antara Daud dengan Tuhan. Makanya saudara, dia begitu mengenal Tuhannya. Dia begitu paham bahwa kuasa yang dimiliki oleh Allah yang dia sembah itu merupakan kuasa yang begitu tidak terbatas saudara. Itulah yang memberikan dia kekuatan. Bahkan cukup kekuatan meskipun harus menghadapi Goliat. Atau ada mungkin yang diperhadapkan Daud saat itu mungkin 10 kali lipat daripada Goliat. Saya yakin dia kuat. Karena dia mengenal bahwa Allah yang dia sembah, kekuatannya itu 100 triliun lebih daripada Goliat itu. Amin. Tidak terbatas istilahnya. Kalau 100 triliun itu masih ada batasnya. Tapi ini tidak terbatas. Di saat kita mengenal Allah yang kita sembah, kuasanya itu seberapa besar, maka disitulah kita memiliki kekuatan, memiliki iman yang teguh untuk kita dapat mampu menghadapi apapun. Apapun yang merintangi, jalan aja. Karena aku tahu Allah yang aku sembah itu adalah Allah yang besar. Haleluya.
Jadi saudara, rugi kalau kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak benar-benar mengenal. Karena di saat kita mengenal, kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26 dikatakan, berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, ini satu pernyataan yang menggambarkan bagaimana Daud ini mengenal kekuatannya Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau dia nggak kenal Tuhan, dia nggak mungkin mengatakan hal seperti itu, saudara. Kita akan lanjut, saudara. Dalam Mazmur 91 yang ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tuhan melindungi, di sini katakan meluputkan, membentengi, karena kita mengenal Tuhan kita. Jadi saudara, perlindungan, pembelaan itu datang di saat kita mengenal Tuhan kita. Bila kita tidak mengenal Tuhan kita, maka Tuhan juga tidak mau membela kita. Karena Tuhan tidak tahu bahwa kita nggak yakin sama Tuhan. Tapi di saat kita mengenal Tuhan, kita yakin sama kekuatannya Tuhan. Maka kekuatan Tuhan itu bukan hanya kita yakini, tapi akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara, kita harus tahu benar seberapa besar kekuatan, kemampuan Tuhan yang kita sembah. Daud tidak kesulitan, saudara, mempercayai Allah karena dia mengenal Allahnya. Dia tidak kesulitan untuk tetap kuat menghadapi Goliat karena dia mengenal Allahnya. Kalau umpamanya, saudara, satu anaknya bos gangster gitu ya, dihadang gitu pulang sekolah, dihadang sama preman jalanan. Kalau dia ini bukan anaknya bos gangster, saat ada preman yang menghadang, kira-kira apa yang dia lakukan? Diem, mungkin pipis di celana karena ketakutan. Ini kan anak kecil ya, karena ketakutan, dipalak gitu umpamanya kan, ketakutan. Tapi karena dia ini notabene anaknya bos gangster, dia tahu di saat dia teriak, anak buahnya, bapaknya ini yang ada di mana-mana akan datang detik itu juga. Maka kalau ada preman yang menghadang, apa yang dia lakukan? Lawanlah. Apa kon? Amin. Itu juga sama kita. Kita ini anaknya Allah yang maha besar, pencipta segala yang ada. Kita ini anaknya Allah, anaknya Tuhan. Jadi kalau ada singa yang menghadang, apa kan? Amin. Kalau ada rintangan, hambatan, masalah sebesar apapun, apa kan? Minggir. Wah, ya kan? Kalau nggak mau minggir, kita tinggal teriak, Dedi, gitu kan? Langsung Tuhan mengerahkan bala tentaranya untuk menumpas semua yang perlu ditumpas. Amin. Karena kita mengenal Tuhan yang kita sembah ini seberapa kekuatannya. Tapi kalau enggak, ya lari kita terbirit-birit. Nah, itulah celakanya anak Tuhan, orang Kristen yang mengaku orang percaya, yang menghadapi singa, Goliat, tapi ketakutan. Ya toh, rugi kan? Padahal sudah anak raja loh ini, dihadapkan sama Goliat ketakutan, lari, sembunyi di bawah kasur. Kan rugi, ya kan? Padahal punya kekuatan yang begitu besar loh Allahnya, Bapaknya. Iya kan? Jadi itulah perlunya kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita. Di saat kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita, maka kita memiliki cukup kekuatan menghadapi apapun. Tidak ada dalam kurung terkecuali ini, enggak saudara. Apapun yang menghalangi kita, yang menghadang langkah kita, apapun, jalan aja, just do it. Melangkah, bertindak aja. Bahwa Allah yang besar itu yang akan menolong kita, membela kita. Amin.
Makanya saudara, mulai malam ini berusahalah untuk mengenal Tuhanmu. Supaya apapun yang menghadang, kita nggak lagi takut. Kita nggak lagi lari, kita nggak lagi gemetar. Karena kita tahu siapalah yang menyertai kita. Itu saudara, bagaimana Daud memiliki iman yang begitu besar di saat tentara Israel ketakutan, tetapi dia dengan segala gayanya yang saya katakan mekiti itu ya, dia pokoknya wis jalan aja. Karena apa? Allah yang aku sembah itu Allah yang besar, aku menghadapi engkau dengan nama Allah yang besar. Dan di saat dia menyatakan kebesaran Allah yang dia kenal, di saat itu juga Tuhan menyatakan kuasanya. Dia mengalahkan Goliat itu saudara tanpa pegang pedang. Luar biasa enggak? Dan saudara tahu enggak? Goliat akhirnya dikalahkan sama dipenggal sama pedangnya siapa? Pedangnya siapa? Pedangnya Goliat sendiri. Hebat enggak? Luar biasa enggak? Senjata yang sudah disiapkan musuh dengar ini ya. Senjata yang sudah kamu siapkan akan Tuhan pakai untuk mengalahkan kamu sendiri. Amin. Haleluya. Senjata yang dipakai untuk memenggal kepala Goliat adalah pedangnya Goliat sendiri. Tuhan bisa pakai cara yang begitu cantik. Begitu cantik. Bukan cara yang biasa. Begitu luar biasa di saat Daud mengenal Allahnya yang dia sembah. Allah yang besar dengan nama yang begitu berkuasa. Dia dengan gagah, berani, dengan kuat, dengan tangguh menghadapi Goliat. Hanya dengan ketapel dan batu Goliat boleh jatuh. Dan dia memenggal kepala Goliat dengan memakai senjatanya Goliat sendiri. Begitu luar biasanya pembelaan Tuhan bagi Daud. Di saat dia mengenal Tuhannya, maka kekuatan itu ada. Di saat kekuatan itu ada, dia melakukan sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Dia bertindak dalam iman. Daud mengenal Allahnya. Daud memiliki iman yang kuat dan Daud bertindak, saudara. Tadi saya sudah sampaikan di dalam Daniel. Di situ dikatakan pertama adalah do know, lalu be strong, lalu do exploit. Jadi mengenal, menjadi kuat, dan bertindak, saudara. Exploit ini kalau saya pelajari artinya apa? Adalah perbuatan yang berani dan luar biasa, saudara. Jadi saudara, bila kita itu sudah mengenal Tuhan dan memiliki keberanian, memiliki kekuatan, maka perkara-perkara yang kita lakukan bukan perkara yang biasa lagi, tetapi perkara yang luar biasa, perkara yang berani di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita dapat mempresentasikan kuasa Tuhan yang kita kenal itu adalah kuasa yang besar, yang luar biasa. Jadi saudara, orang-orang yang mengenal Tuhannya bukan hanya orang-orang yang akan menjadi kuat. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhannya adalah orang-orang yang akan melakukan perkara yang besar. Katakan pada dirimu sendiri, aku akan melakukan perkara yang besar. 1, 2, 3. Aku akan melakukan perkara yang besar. Saudara yang di rumah juga begitu ya. Dimanapun saudara berada, katakan dengan iman. 1, 2, 3. Aku akan melakukan perkara yang besar. Amin. Bukan perkara yang kecil atau sepele. Karena yang melakukannya itu adalah Tuhan. Maka hasil yang akan dihasilkan itu seturut dengan standarnya Tuhan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh kita terima pada malam hari ini, saudara. Bahwa kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam Ibrani 11, saudara. Ibrani 11 itu isinya semua tentang iman dan tentang bertindak, tindakan iman, saudara. Ayat yang ke-32 dikatakan, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud,
Daud, Samuel, dan para nabi. Di situ dikatakan ya di dalam Ibrani 11 tentang Abraham, tentang Nuh, tentang semua di situ dikatakan ya tentang perbuatan iman mereka. Yang karena iman telah melakukan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mazmur 91 ayat 14 katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, membentenginya, karena ia mengenal namaku. Jadi saudara, kita pun bukan cuman orang-orang yang tadi disebut dalam Ibrani, kita pun yang mengenal Allah. Tuhan yang akan membentengi kita, memampukan kita melakukan hal-hal yang besar. Ayat yang terakhir dalam Yohanes 11, di situ dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi di sini saudara, ini Yohanes 14, kalau nggak salah, saya lupa menuliskan pasalnya, tapi ini dari betul, Yohanes 14 ya saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-11 dan 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Untuk kita bisa percaya pada kekuatan Tuhan, kita harus mengenal dulu siapa Tuhan yang kita percaya. Tanpa kita kenal, sulit untuk kita benar-benar percaya kepada Tuhan, ya enggak saudara? Kalau kita mungkin ada seseorang yang katakan, wes kamu enggak usah khawatir, pokoknya kalau ada apa-apa hubungi aku aja. Tapi tanpa kita tahu orang ini punya kekuatan seperti apa, punya relasi seberapa besar, mungkin pasukannya ada berapa, kita bisa enggak langsung percaya? Gak bisa kan? Tapi di saat kita tahu dia itu latar belakangnya siapa, dia itu anaknya siapa, dia punya kekuasaan seberapa, anak buahnya ada berapa ribu. Saat kita sudah tahu tentang dia, mudah enggak kita percaya? Mudah. Jadi kita harus mengenal dulu saudara, Tuhan kita. Di saat kita mengenal, mudah sekali untuk kita bisa mempercayai kuasa Tuhan. Dan di saat kita bisa mempercayai Tuhan, firman Tuhan katakan, kita bukan hanya bisa melakukan apa yang dilakukan, sudah pernah dilakukan, tetapi lebih daripada itu, kita akan melakukan hal-hal yang besar. Bukan hanya kuat, tetapi melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Sampai di sini dulu firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap kita dimanapun kita berada saat ini, apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Tuhan memberikan kita kekuatan. Mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, supaya kita memiliki kepercayaan diri bahwa Bapa kita, Allah yang kita sembah, pencipta kita itu adalah Allah yang berkuasa. Sehingga kita memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi apapun, segala proses hidup yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Kita tetap kuat karena kita tahu bersama dengan Tuhan yang besar, kita pasti mampu melewati semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati? Amin. Kita Haleluya. semua di sini juga diberkati. Haleluya. Firman yang sungguh luar biasa untuk memperbaiki kita lebih baik lagi untuk mengenal Tuhan. Mungkin saudara sudah merasa mengenal Tuhan. Mari kita lakukan untuk lebih lagi dan lebih untuk mengenal Tuhan. Agar kita bisa percaya dan bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap
kehidupan kita. Amin. Mari kita sembah Dia, mari kita pujikan Yesus yang kuandalkan. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Pujikan dari awal pujian ini dengan sepenuh hati. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus yang kuandalkan, Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu, oh katakan hikmat-Mu. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Melebihi siapapun juga, Yesus. Ya Yesus, amin.
di setiap waktu, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus. Yesus. Amin. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mungkin saat ini, pada malam hari ini, atau beberapa hari yang lalu, kita sempat merasa goyah, Benar. khawatir, takut. Firman Tuhan yang begitu indah. Tuhan tidak mau lagi kita sia-sia menjadi anak Tuhan. Tuhan mau kita mengalami kuasanya Tuhan. Tuhan mau membela kita. Izinkan Tuhan membela saudara dan saya dengan kita mempercayai Dia. Tanpa kita percayai Dia adalah Allah yang kuat. Tanpa kita percayai Dia adalah Allah yang luar biasa. Kalau sampai kuasanya itu tidak terjadi dalam hidup kita, kita yang rugi saudara. Jangan sampai kita sudah mempercayai Tuhan sekian tahun, berpuluh tahun. Tapi di saat kita berhadapkan dengan permasalahan, kita gentar, kita takut. Karena kita tidak mengenal Allah kita. Mari kita minta Roh Kudus untuk selalu membawa hati kita, kerinduan kita untuk selalu mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi supaya kita beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Dan di saat kekuatan itu ada, kita miliki, maka apapun itu tidak ada yang sebanding dengan kuasa Tuhan. Maka kita bukan hanya melihat, mendengar, membaca, tetapi kita mengalami bagaimana kuasa Tuhan yang besar itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat berkat firman-Mu yang kami boleh terima pada malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami sudah mengatakan bahwa kami adalah penganut-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah adalah Allah kami Tuhan. Tetapi kami masih takut, tidak memiliki kekuatan menghadapi segala rintangan yang ada di hadapan kami. Kami tidak mempercayai bahwa Engkau memiliki kuasa yang besar. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Bawa kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi supaya kami tahu siapa yang Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang besar dan berkuasa. Bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Raja di atas segala raja. Bahwa Allah yang kami sembah itu tidak terbatas. Bahwa bagi Allah yang kami sembah itu tidak ada yang mustahil. Yes. Kami mau mengalami kuasa-Mu Tuhan, tapi terlebih dahulu kami tahu bahwa kami perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Roh Kudus tolong kami, mampukan umat-Mu, bawa hati kami untuk melekat kepada Tuhan, untuk haus, selalu lapar akan firman-Mu Tuhan, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin kami mengenal Tuhan, maka semakin kami mudah mempercayai kuasa-Mu, maka Tuhan akan semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada rasa takut tentang apapun yang dapat menguasai bahkan mengalahkan kami. Tetapi iman percaya yang kuat bahwa kami mampu bersama dengan Tuhan melakukan segala perkara yang besar yang dunia katakan mustahil, itu akan Tuhan kerjakan melalui hidup kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami terima dengan penuh sukacita. Dengan penuh ucapan syukur bahwa Tuhan mau kami menjadi kuat. Tuhan mau kami melakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk mencintai kebenaran-Mu, mencintai Taurat-Mu, perintah-Mu, mencintai setiap perkataan-Mu Tuhan. Karena dari situlah kami akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih.
buat berkat firman-Mu yang kami sudah terima. Berikan kemenangan buat setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Berikan kemenangan Tuhan untuk dapat beranjak, untuk dapat bertindak, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang akan lebih lanjut lagi bekerja di hati umat-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Engkau akan tetap bekerja di hati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekian ibadah streaming dari GBDI Ebenezer Suwaru pada malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, kiranya ibadah kita pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan dirahmati oleh Tuhan. Terima kasih sudah dengan setia mengikuti streaming dari GBDI Ebenezer Suwaru, karena ini sudah kami live kan, jadi ini bukan hanya untuk GBDI Ebenezer Suwaru saja, tetapi kepada semua jemaat Tuhan di seluruh dunia. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau mungkin selain dunia ada channel sinyalnya mungkin juga bisa ya. Dunia lain. Dunia lain enggak ya saudara, cuma intermezzo. Intinya ini buat saudara semua. Terima kasih sudah mengikuti, terima kasih sudah memberikan feedback kepada kami untuk menyemangati kami supaya lebih setia lagi melayani Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah streaming yang selanjutnya hari Minggu jam 7 pagi, Senin, Rabu, Jumat jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.